Oke, selamat malam. Selamat malam, Selamat Bu. malam. Kami dari siswa SMK Kolese Santo Yusuf Malang izin mewawancarai Ibu untuk menyelesaikan tugas ekonomi kami yang tentang BPR. Bu. Oke, ya, silakan. Pertanyaan pertama, apa saja produk dan layanan utama yang ditawarkan oleh BPR, Bu? Oke, BPR atau Bank Perekonomian Rakyat itu adalah sesuai dengan regulasi ya. Sesuai dengan regulasi, BPR adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Jadi kalau dibilang produknya apa dari BPR sesuai dengan regulasi adalah menghimpun dana. Menghimpun dana berarti dalam bentuk tabungan dan deposito. Dan dana tersebut disalurkan kepada kredit dalam bentuk kredit. Jadi produk dari BPR itu adalah 3, tabungan, deposito, dan kredit. Ya, jadi BPR sama bank umum itu beda ya. Kalau bank umum itu lebih luas, kalau BPR itu lebih sedikit produknya. Jadi produknya juga hanya dibatasi di 3 produk itu saja. Seperti itu. Untuk keunggulan utama dari produk dari layanan BPR dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, gimana, Bu? Ya, kalau keunggulannya ya, kalau keunggulannya dari produk BPR itu lebih ke simpanannya, ya, lebih kepada simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito. Di mana kalau untuk di BPR suku bunga tabungan itu biasanya lebih tinggi daripada bank umum, terutama untuk deposito. Ya, kalau untuk deposito dikasih kebijakan dari LPS atau Lembaga Penjaminan Simpanan. Jadi LPS itu lembaga yang menjamin dana masyarakat ya. LPS itu lembaga penjaminan masyarakat yang eh, menjamin semua masyarakat yang menempatkan dananya di bank itu akan dijamin oleh LPS. Dan LPS itu mengeluarkan dalam jangka waktu tertentu dia akan melakukan eh, mengumumkan ya, mengumumkan singkat suku bunga deposito. Nah, kalau di bank umum itu suku bunga penjaminannya itu 4,25. Kalau di BPR dikasih sampai 6,75. Memang karena BPR ini lebih kecil dari bank umum, terus fasilitasnya juga tidak banyak, diberikan lebih besar bunganya kepada BPR. Sehingga masyarakat itu kalau menempatkan dananya depositonya di BPR, mereka akan lebih besar karena mereka bisa mendapatkan bunga sampai dengan bunga LPS. Kalau untuk sekarang suku bunga LPS untuk deposito itu 6,75. Tetapi memang hanya dibatasi sampai dengan 2 miliar saja. Jadi kalau kalian menempatkan depositonya di bank umum, mungkin hanya bisa dikasih sampai 4,25. Tapi kalau menempatkan di BPR, bisa mendapatkan sampai dengan 6,75. Jadi suku bunganya yang lebih tinggi dari bank umum, itu yang bisa menjadi keunggulan daripada BPR. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja jenis kredit yang tersedia di BPR dan apa persyaratannya? Ya, kalau jenis kredit di BPR ya mungkin
BPR ini kan banyak, jadi masing-masing BPR juga punya nama jenis produknya ya, produk kreditnya. Tetapi kalau secara umum biasanya sih eh, kreditnya itu ada yang dibilang untuk kredit modal kerja dan ada dalam bentuk kredit konsumtif. Jadi kalau kredit modal kerja itu persyaratannya tentu harus mempunyai usaha dan sumber pembayarannya juga melalui usaha yang akan dibiayai. Dan untuk pemberian kredit itu dia harus mempunyai jaminan atau agunan yang cukup untuk dapat mengcover pinjaman kredit di bank. Jadi agunannya itu bisa dalam bentuk bangunan, gedung, tanah, atau kendaraan. Atau juga alat-alat berat juga bisa dijadikan jaminan. Kalau kredit konsum itu biasanya kredit itu diberikan kepada pegawai yang mempunyai penghasilan bulanan seperti pegawai ASN, pegawai swasta, pensiunan, yang tentu sumber pembayaran gajinya melalui gaji. Kalau persyaratannya biasanya umum, persyaratannya tentu harus punya penghasilan, ya, punya penghasilan. Terus kalau untuk kredit konsumtif itu jaminannya hanya SK pegawai, SK pensiun. Nah, itu jaminannya biasanya bukan berbentuk barang kayak gedung atau tanah gitu. Kalau persyaratan lainnya hampir standar ya, palingan ada KTP, kartu keluarga, seperti itu. Tapi kalau untuk persyaratan yang lebih detail yang tadi yang saya sampaikan. Eh, Pertanyaan selanjutnya, Bu. Eh, Apakah ada program yang ditawarkan oleh BPR untuk membantu nasabah dalam mengelola keuangan dengan lebih baik? Mungkin untuk programnya mungkin tidak ada spesifik programnya, tetapi bank tetap akan membantu ataupun bisa memberikan saran-saran ataupun masukan untuk bagaimana eh, pengusaha atau pengusaha-pengusaha kecil ya, karena kita lebih banyak memberikan kredit kepada pengusaha-pengusaha kecil, bagaimana mengelola keuangannya dengan baik. Karena pada saat mereka mau mengajukan kredit, biasanya juga akan dimintakan eh, omset atau enggak laporan keuangannya. Dan rata-rata biasanya eh, apa eh, pengusaha-pengusaha kecil itu kadang-kadang tidak mempunyai laporan keuangan. Karena biasanya mereka hanya nyatat di buku kan, biasanya hanya di buku kayak buku kas kecil gitu. Ini pengeluar, ini masuk, ini keluar. Nah, itulah di mana pihak BPR juga bisa membantu bagaimana membuat laporan keuangan yang secara sederhana. Seperti itu. Selanjutnya, Bu, apakah tersedia layanan atau fitur tambahan seperti kartu debit, mobile m-banking, atau e-banking untuk tabungan di BPR? Ya, untuk di BPR, karena BPR ini adalah BPR yang skalanya kecil, ada beberapa BPR yang punya kartu ATM, karena dia punya mesin ATM. Ada juga bank yang tidak memiliki fasilitas kartu debit, mobile banking, atau e-banking. Karena untuk menginvestasikan ke fitur-fitur ini tentu diperlukan biaya yang sangat sangat tinggi. Dan untuk skala BPR biasanya juga agak sulit untuk mereka mengembangkan ke banking ya. Jadi ada beberapa BPR yang BPR besar itu sudah memiliki ATM. Jadi sudah punya kartu ATM. Lalu untuk mobile banking ada beberapa BPR juga sudah mulai mau mengembangkan ke mobile banking. Tapi memang itu prosesnya juga sangat sangat lama karena untuk pengurusan mobile banking itu harus mendapatkan persetujuan dari OJK dan BI.
Kalau untuk e-banking sama sih, belum ada. Tetapi dari perkumpulan BPR seluruh Indonesia itu ada perkumpulannya namanya Asosiasinya Perbarindo. Nah, Perbarindo itu yang membuat aplikasi e-banking yang bisa digunakan semua BPR. Itu sama seperti eh, apa nih yang OVO OVO ya, kayak OVO Kayak begitu. e-money berarti ya, Jadi Bu. kalian kayak iya, jadi kalian bisa kalau kalian browsing di mana di Play Store ya, itu kalau di Play Store kalian bisa e-BPR, namanya e-BPR. Nah, itu di e-BPR itu kita bisa pakai kayak e-banking begitu, tapi lebih ke OVO. Tapi kalau kayak yang kayak mobile banking, internet bankingnya belum ada. Tapi kalau yang untuk ATM itu sudah ada di beberapa. Jadi seperti itu. Oke Bu, untuk pertanyaan tentang bagaimana proses pemberian pinjaman di BPR dan apa aja syarat ketentuan yang berlaku. Kalau pinjaman tadi sudah saya jelaskan juga ya di Asia. Itunya sih hampir sama. Persyaratannya, eh, ketentuannya juga tadi udah sampaikan tergantung jenis produk kreditnya. Jadi kalau kredit modal kerja yang tadi saya bilang proses pemberiannya biasanya eh, debiturnya langsung datang, terus membawa semua dokumen persyaratan, KTP, terus usahanya, jaminannya, NPWP-nya, seperti itu. Kredit konsumtif yang membawa SK pegawai, pensiun. Persyaratannya seperti itu sih, sampai sama kayak yang di poin nomor ketiga gitu. Yang mau digali apa nih? Proses pemberian pinjaman di BPR-nya nih apa nih? Kayak pinjamnya itu susah nggak sih Bu? Kayak bank itu kan kayak di tracking gitu, kayak kamu ini di bank mana udah pernah pinjam apa terus nggak dibayar gitu, sulit nggak Bu peminjaman di BPR? Oh, peminjaman di BPR-nya tidak. Karena begitu mereka datang, mereka ajukan sesuai dengan kebutuhan, setelah itu nanti diperiksa dengan persyaratannya, kalau sudah lengkap, biasanya nanti dari analisnya, analis kreditnya nanti yang akan menilai melakukan survei ke lokasinya. Ini kalau kita bicara tentang kredit modal kerja ya. Kalau kredit modal kerja itu nanti analis kreditnya yang akan datang langsung ke lokasinya, melihat langsung usahanya, betul nggak usahanya ada seperti itu. Terus akan melihat juga melihat jaminannya. Terus nanti dari analisnya juga akan menghitung atau membuat taksasi dengan gedung segini, dengan rumah segini, dengan tanah segini, harganya berapa sih yang layak untuk kita akui sebagai eh, jaminan yang bisa mengcover kreditnya. Contoh, misalnya debitur mengajukan 100 juta contohnya. Jaminannya apa? Dia ngasih jaminannya rumah misalnya, rumah atau tanah gitu kan. Nah, rumah dan tanahnya itu nanti akan dicek, dilihat sertifikatnya, atas namanya sudah sesuai atau tidak. Terus harganya berapa, di NJOP-nya berapa, kalau dilihat di PBB-nya kan, PBB-nya itu kan ada NJOP-nya. Jadi kita bisa pakai dasar itu, oh harga rumahnya sekian. Kalau rumahnya sekian, eh, masuk nggak kalau dia kita ajukan 100 juta, bisa nutup nggak kalau orangnya terjadi gagal bayar, jaminannya dijual, bisa nutupin nggak ke ininya, ke kredit yang diberikannya. Nah, dari situ baru nanti dinilai kalau sudah sesuai, sudah bisa, tinggal pencairan. Jadi kalau untuk kredit modal usaha memang mungkin eh, terus habis itu dicek lagi. Tadi kan kamu ada bilang checking kan. Nah, di di perbankan itu ada yang namanya SLIK. Namanya SLIK.
Jadi di situ bisa kelihatan apakah debitur itu punya kredit di bank-bank lain dan kualitasnya bagaimana, apakah kreditnya ada di bank lain atau tidak. Kalau ada, kualitasnya gimana, lancar atau macet, atau eh, dalam perhatian khusus, dalam perhatian, seperti itu. Nah, itu juga nanti di-cover kalau dia ada kreditnya tidak lancar di bank lain misalnya, kita nggak bisa biayai. Karena yang kita bisa biayai itu adalah dia yang kreditnya lancar. Karena bagaimana mau kita membiayai kalau kreditnya sudah macet di bank lain, gitu kan? Nah, itu untuk kredit modal kerja. Tapi kalau kredit konsumtif, biasanya lebih cepat. Karena kan dia penghasilannya dari gaji. Tinggal itu bisa 1 hari juga bisa langsung cair kalau kredit pegawai negeri. Seperti itu. Karena kalau untuk pegawai negeri kan sudah tidak perlu banyak melakukan analisa usaha. Karena pemotongan gajinya kan sudah langsung melalui gaji. Tinggal kita kerjasama sama dinasnya, instansi bendaharanya bisa potongkan gajinya debitur itu setiap bulan dan menyetorkan kepada pihak bank. Gitu. Sudah bisa? Bentar, ada untuk pertanyaan terakhir, Ya. bagaimana kebijakan penarikan dan transfer dana dari tabungan di BPR, termasuk batasan jumlah dan frekuensi transaksi? Oke, kalau untuk penarikan tabungan di BPR itu sama seperti di bank umum. Nasabah selama dia punya saldo bisa melakukan penarikan kapan saja selama jam operasional dan tidak ada pembatasan. Tidak ada pembatasan isinya. Itu nggak ada dibatasi. Yang penting saldo minimumnya yang harus tetap ada. Dan itu biasanya masing-masing BPR berbeda. Ada yang bukan minimal, saldonya yang harus tersisa di buku tabungannya ada yang harus 25.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000. Jadi selama dia ada saldonya, ya dia bisa tarik kapan saja dan berapa banyak, berapa kali, jadi itu tidak dibatasi. Tapi kalau untuk transfer dana kita nggak bisa fasilitas transfer dana yang ada, misalnya dari BPR ke bank umum itu kita nggak ada karena kita tidak ada lalu lintas di situ. BPR itu bisanya transfer dananya itu kayak dari rekening nasabah ke sesama BPR aja. Yang ada dia ada, misalnya BPR itu ada cabang ya. Contoh BPR-nya ada cabang di Jakarta, dia di Jakarta, terus dia punya cabang di Surabaya gitu. Nah, itu dia bisa melakukan, tetapi atas sesama BPR yang sama. Kalau transfer dana di BPR-nya itu tidak bisa. Karena kita kan tidak sama dengan bank umum. Kalau bank umum kan kalau kita juga tidak melakukan transfer misalnya dari Mandiri, transfernya ke bank lain, ke BRI, ke ini mereka bisa. Tetapi kalau di BPR tidak bisa. BPR hanya bisa melakukan transfer dana itu sesama BPR yang sama yang mereka punya cabang itu. Atau ada yang lain atau maksudnya kalian yang bagaimana? Oh, tidak ada, Bu. Sudah jelas, Bu. Jelas. Oke. Mau tanya? Saya mau tanya lagi, Bu. Ya. Ini kan tadi kata Ibu kan kalau misalnya yang kayak bukan transfer kayak pemindahan dana itu kan kayak tanpa dibatasi apapun itu. Tapi kalau dari pihak BPR-nya itu kalau misalnya kayak ada misalnya rekening kita 1 miliar terus tiba ada transaksi 500 juta gitu dari BPR-nya itu bakal kayak curiga atau gimana gitu nggak? Kalau di bank kan biasanya kalau misalnya ada eh, pemindahan dana atau sesuatu yang melebihi yang kayak tidak sesuai biasanya itu bakal dicurigain gitu, Bu. Ya, itu semuanya sama. Jadi untuk di bank umum sama di BPR sama karena ini ketentuan dari PPATK. Ya,
Jadi semua bank, lembaga keuangan, BPR maupun bank umum, kalau ada transaksi yang dilakukan penarikan atau penyetoran yang transaksinya dibawa tunai ke bank sebesar di atas 500 juta, itu wajib dilaporkan ke PPATK. Jadi dilapor ke PPATK laporan transaksi tunai. LKT, kalau disingkatnya LKT. Lapor transaksi tunai. Ya, itu kalau dia melakukan transaksi tunai di bank di rata. Tetapi kalau yang kalian bilang itu kalau yang transaksi yang mencurigakan, itu biasanya dari pihak bank itu akan melihat misalnya ini pegawai negeri pada saat dia pembukaan form tabungan itu sumber dananya dari gaji, ya kan? Terus ditanya penghasilannya rata-rata setiap bulannya berapa? Biasanya kan pensi. Kalau seandainya gajinya dia isi range-nya itu 5 sampai 10 juta, anggaplah dia gajinya range-nya dari 1 juta sampai 5 juta. Tetapi dia bisa menempatkan deposito 1 miliar. Nah, itu pihak bank bisa melaporkan ke PPATK sebagian. Karena dana yang ditempati di bank itu tidak sesuai dengan profilnya dia. Gitu. Jadi aturan dari PPATK itu adalah bank harus melaporkan LTKT itu dilakukan di atas 500 juta. Kalau dia profilnya tidak sesuai, nah itu dia akan dilaporkan laporan transaksi mencurigakan, LTKM namanya. Gitu. Dan itu semua berlaku di semua bank, bank umum maupun di BPR. Terima kasih Bu, sudah cukup jelas. Oke, Bu. Sudah cukup ya. Sudah. Terima kasih ya.